zaman sekarang ini, saya ABG zaman sekarang ini banyak yang tidak menggunakan helm. Alasannya yang paling sering itu teman saya bilang takut rambutnya rusak, takut rambutnya rusak, takut rambutnya rusak. Sekarang ini terutama yang cowok, kalau lihat cewek cantik bening itu langsung dia lari di sampingnya, gas ngeng. Bukan dipuji tuh, malahan disumpahin. Apa bahasa Bimanya tuh? Mate tok mate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat hadir di waktu dan tempat yang baik ini. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sebelum saya mulai, saya ingin memastikan bahwa kita harus menggunakan protokol kesehatan dengan menaati 3M, itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya ada masker nih di kantong di seluruh Dewan Juri. Nah, pada kesempatan ini saya akan berpidato yang berjudul pentingnya tertib lalu lintas. Nah, seperti yang kita ketahui, tertib lalu lintas ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Kalau masalah undang-undang kita skip dulu aja. Kalau teman-teman mau cari tahu tentang undang-undang, googling saja, ada semua di sana. Yang terpenting sekarang kita bahas tertib lalu lintas. Tertib apa sih itu tertib? Nah, tertib itu adalah menaati aturan. Tertib lalu lintas ini nggak bisa kita suruh teman, kamu tertib lalu lintas. Nggak bisa itu, karena tertib lalu lintas ini mulai dari diri kita sendiri dulu. Udah tertib nggak kita? Udah pakai helm nggak? Udah taati lampu merah nggak? Udah ikuti rambu-rambu nggak? Nah, kalau diri kita sudah tertib, baru kita menerapkan ke keluarga kita. Siapa? Adik kita, kakak kita, orang tua kita. Nah, kalau udah satu rumah ini tertib, baru ke lingkungan keluarga lainnya. Siapa? Sepupu kita, tante kita, om kita, nah, dan lainnya. Baru kita ke teman kita, tetangga kita. Nah, seperti itu. Untuk tertib lalu lintas ini di Kota Bima, menurut saya masih banyak yang belum tertib. Karena bisa kita lihat ABG zaman sekarang ini banyak yang tidak menggunakan helm. Alasannya yang paling sering itu teman saya bilang takut rambutnya rusak. Padahal kalau udah kecelakaan kan bukan cuma rambutnya yang rusak, kepala dan mukanya juga ikut rusak kan. Nah, jadi kita harus jangan melakukan hal yang merugikan diri kita sendiri. Nah, untuk itu mari kita taati tertib lalu lintas ini. Banyak juga anak pemuda zaman sekarang ini, terutama yang cowok, kalau lihat cewek cantik bening itu langsung dia lari di sampingnya, gas ngeng. Nggak lihat jalan itu, sambil angkat motor. Di hatinya bilang nih, wah ini saya pasti bangga sekali saya pasti dipuji nih, saya dipuji kalian saya ini. Padahal itu kan, coba tanya kakak-kakaknya yang di gituin itu, di gas-gasin itu. Coba tanya, bukan dipuji tuh, malahan disumpahin. Apa bahasa Bimanya tuh? Mate tok mate. Nah, itu disumpahin itu, bukan malah dipuji. Ya, jadi nggak usah lah melakukan hal yang merugikan diri. Balap liar juga itu sering terjadi di Kota Bima itu. Nah, itu apa? Itu hal yang paling merugikan diri kita sendiri itu. Coba tuh bapak, teman-teman bayangin kalau udah balap liar, udah jatuh kecelakaan, nah, udah cacat, mau jadi apa? Cita-cita dokter? Nggak ada dokter yang cacat. Mau jadi polisi?
Nggak ada polisi yang catat. Coba tanya Pak Polisi, ada nggak polisi yang catat? Nggak ada. Tentara nggak ada yang catat. Oleh karena itu kita nggak usah melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Teman-teman, alangkah bersyukurnya kita hidup di zaman modern seperti sekarang ini, di mana ketika kita ingin berpergian, kita dapat dengan mudah menggunakan angkutan umum, sepeda motor, mobil, beca, dan lain sebagainya. Nah, yang dapat mempermudah kita untuk cepat sampai ke tujuan. Tapi teman-teman juga harus sadar kalau hal yang mempermudah tersebut justru bisa merugikan diri kita sendiri apabila kita tidak melaksanakan dengan disiplin. Masih banyak itu pelanggaran disiplin, terutama disiplin lalu lintas. Menurut informasi yang saya ketahui ada tiga faktor yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan pada lalu lintas. Yang pertama adalah faktor pengendara atau diri kita sendiri. Nah, ini yang paling banyak menyebabkan kecelakaan ini. Banyak kasus kecelakaan pengendara ugal-ugalan, mengendara sambil ngantuk, tidak fit, sehingga mengakibatkan kecelakaan. Untuk apa ugal-ugalan? Nggak usah. Untuk gaya-gayaan kamu jatuh, bisa nggak gaya-gayaan? Jadi sebagai pengendara yang baik, kita harus berkendara dengan baik dimanapun kita berkendara. Dan yang kedua adalah faktor jalan. Di beberapa daerah masih banyak jalan yang rusak, berlubang, tidak rata, terlalu sempit, sehingga mengakibatkan jalan ini mempunyai resiko kecelakaan yang tinggi. Dan yang ketiga adalah faktor kendaraan. Nah, kaca spion yang tidak dipasang dengan lengkap, padahal kaca spion kan membantu kita untuk melihat kendaraan lain di belakang kita. Nah, tadi juga knalpot racing yang dipasang untuk gaya-gayaan, padahal itu merugikan orang lain, bisa bikin bising kendaraan lain. Nah, untuk itu mari kita sama-sama menaati aturan. Untuk orang terpelajar pasti tahu, bisa disimpulkan bahwa aturan ini dibuat untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan diri kita. Jadi kita taati saja aturan ini, jangan dulu untuk orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita tanamkan jiwa tertib atau jiwa disiplin diri kita sendiri, baru kita ke orang lain. Nah, ayo kita sama-sama bantu orang polisi ini untuk tertib lalu lintas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.